Thank you Dermawan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kompetensi dan kerja sama tim. Nama kelompok kami yaitu ada saya Raffi Audi Yudhistira, ada Liwangga Rijo Prajaka, Muhammad Yuda Mutakin, dan Yulia Kartika. Oke, lanjut. Ya, di presentasi kami ini berada di bab 8, yaitu kompetisi dan kerjasama tim dalam olahraga. Yang pertama yaitu definisi kompetensi. Banyak pelaku olahraga kompetitif berpendapat bahwa olahraga kompetitif tidak hanya bisa membawa upaya-upaya kerjasama antara rekan untuk mengejar tujuan bersama, tetapi juga dapat membantu mempersiapkan seseorang untuk kehidupannya. Salah satu pakar menjelaskan definisi kompetisi yaitu Chockley, yang artinya sebagai sebuah proses yang terjadi ketika penghargaan diberikan kepada orang-orang atas dasar tentang bagaimana penampilan seseorang dibandingkan dengan kinerja orang lain melakukan tugas yang sama atau berpartisipasi pada acara yang sama. Menurut definisi ini, penghargaan dalam kompetisi terbatas kepada orang yang mengungguli orang lain. Ya, lanjut. Kompetisi sebagai suatu proses kompetitif yang dialami setiap individu berbeda. Oleh karena itu, orang yang berperan penting dalam proses tersebut dapat mempengaruhi hubungan antara tahap-tahap tersebut. Kekuatan individu seperti pengalaman masa lalu, kemampuan, motivasi, dan sikap merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi seseorang dalam pertandingan. Sebagaimana proses sosial, masing-masing tahap dipengaruhi tahap yang lain, dan feedback dari faktor lingkungan eksternal dan reward eksternal. Yang pertama, tahap 1 situasi kompetitif yang objektif. Yang kedua, tahap 2 situasi kompetitif yang subjektif. Yang slide pertama akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Liwangga Rijo Prajaka. Lanjut yuk. Baik, makasih Rapli. Sekarang saya teruskan. Terus ada yang ketiga, tahap 3, respon atau tanggapan respon adalah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menanamkan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Yang keempat, tahap konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat yang ditanggung seseorang terhadap responnya. Konsekuensi dan keikutsertaannya dalam proses kompetisi olahraga akan membebani dirinya atau mencapai sesuatu dari orang lain, baik nyata atau tidak, yang dirasakan sebagai hadiah atau hukuman. Lanjut dulu. Definisi kerjasama tim atau teamwork. Proses lain keberhasilan kinerja dapat diukur dan dihargai adalah kerjasama. Kerjasama adalah sebuah kata yang sangat sering didengar dan sangat akrab di telinga. Kata kerjasama adalah gabungan dari kata kerja dan sama, yang berarti bekerja secara bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu dan mencapai suatu tujuan. Yang pertama ada dari Chockley, kerjasama didefinisikan sebagai proses sosial melalui performa yang dinilai dan dihargai dengan istilah sekumpulan prestasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Muhammad Yuda. Baik, terima kasih. Efek dari kompetisi dan kerjasama dalam penampilan. Efek negatif bisa dilihat dari sebuah kompetisi ketika memandang hubungan antara pertandingan dan pertunjukan. Ketika seseorang menang, maka yang lain berarti kalah.
dalam situasi belajar, siswa akan mandiri dan bekerja sendiri dalam mencapai kesuksesan. Sehingga kesuksesan dan kegagalan seorang tidak akan berpengaruh terhadap kelompoknya. Lanjut. Kompetisi dan kerjasama dalam mencapai prestasi. Pertama, Charles Garfield, 1986, mengidentifikasi 6 sifat yang berhubungan dengan kompetisi dan kerjasama seseorang dalam mencapai prestasi. Pertama, misi. Motivasi orang-orang yang punya misi yang sangat alami karena pentingnya terikat pada sesuatu yang dinikmati dan dipercayai. Kedua, etika kerja keras. Penampilan yang dilakukan dan ditampilkan dengan tingkat usaha yang keras dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Yulia Kartika. Terima kasih pada Saudara Yuda. Saya akan lanjut. Yang ketiga yaitu menggunakan akal. Penampilan maksimal fokus pada kesehatannya, perkembangannya, dan menemukan kembali dirinya sebab keseimbangan diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuannya. Yang keempat, etika. Persiapan yang kuat, persiapan yang baik akan memperoleh hasil yang baik pula. Yang kelima, suka tantangan dan perubahan. Seseorang yang menyukai tantangan sehingga bisa menilai kemampuannya. Yang keenam, kemampuan bekerja sama dengan tim, individu yang hebat, menghargai kepentingnya, berhubungan baik, dan kerjasama dengan yang lain. Manfaat kompetisi dan kerjasama dalam olahraga permainan. Berikut ini beberapa manfaat kompetisi dan kerjasama dalam olahraga permainan antara lain. Yang pertama, sebagai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Yang kedua, struktur permainan untuk anak-anak mencakup unsur kompetitif dan kooperatif. Yang ketiga, ketika kompetisi menyebabkan persaingan sengit, kerjasama dapat dipergunakan untuk menyatukan kelompok bersama-sama. Yang keempat, memberikan umpan balik positif dan dorongan untuk siswa dan olahragawan terlepas dari hasil kompetisi. Udah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.